Bagi sebagian orang, semakin sulit tantangannya, semakin pengen dia cobain. Sama kayak si John ini. Dia masuk ke dalam gua yang sempit, yang cuma muat satu badan orang aja. Udahlah sempit, gelap, licin pula. Tapi hal-hal seperti itu nggak buat sama sekali nyali si John ini ciut, kalian bayangin. Gimana ceritanya? Pasti kalian penasaran kan? Let's go. It's now been about 22 hours since John Jones became stuck in that hole inside the cave. Pria yang terjepit di dalam gua sempit selama puluhan jam dengan posisi terbalik ini, dia adalah John Edward Jones, pria kelahiran 1983 yang berasal dari Utah. Dari kecil sampai dia udah nikah dan punya anak pun, si John ini memang suka kali yang namanya berpetualang. Tanggal 24 November 2009, John beserta istri dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya untuk merayakan acara Thanksgiving. Yang belum tahu, acara Thanksgiving ini seperti acara makan malam dan kumpul-kumpul keluarga. Malam sebelum acara Thanksgiving itu berlangsung, Josh mengajak John untuk berpetualang bersama saudara-saudara lainnya ke gua sempit yang pernah mereka datangin waktu mereka kecil. Sebagai pencinta goa, pantang bagi si John ini untuk menolak ajakan tersebut. Akhirnya mereka sepakatlah untuk pergi ke gua Nati Pati ini bersama saudara-saudara lainnya. The Nutty Putty Caves were first discovered in 1960. Although it required a great deal of wriggling and crawling to navigate, it was considered a good cave system for beginners and was visited by thousands each year. Sedikit cerita dan fakta tentang gua ini. Nadi Padi ini adalah gua yang sempit dan curam yang ada di Utah. Ditemukan pada tahun 1960-an oleh seseorang yang bernama Dal Green. Nah, Dal Green ini masuk dan menjelajah gua ini serta mempetakan struktur dan lorong-lorong yang ada di gua tersebut. Gua ini memiliki lebar 25-45 cm dan kedalamannya sampai 400 meter, kalian bayangin. Walaupun curam dan sempit, hal inilah yang membuat para pecinta gua itu tertantang dan tertarik untuk masuk menjelajah ke dalam gua tersebut. Akhirnya setelah itu, gua ini menjadi gua yang paling terpopuler pada saat itu. Walaupun banyak yang bisa menyelesaikan tantangan gua ini, ada juga beberapa penjelajah amatir yang sempat gagal menaklukkan gua ini. Puncaknya itu pada tahun 2004 ada seorang remaja. Dia itu terjebak di salah satu lorong dan tersangkut di sana. Akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tim evakuasi datang dan menyelamatkan anak remaja ini akhirnya selamat. Jadi setelah kejadian itu, si Nadi Pati ini akhirnya ditutup selama 5 tahun oleh pemerintah dengan alasan keselamatan publik. Dan pemerintah ingin mengevaluasi ulang, mengaudit ulang si Nadi Pati ini agar tidak ada yang tersesat dan terjebak lagi di lorong-lorong tersebut. Melihat potensi gua ini, akhirnya beberapa komunitas penjelajah gua bernegosiasi lagi dengan pemerintah. Akhirnya setelah negosiasi panjang, Nadi Padi Cafe ini akan dibuka kembali dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang masuk ke sana itu harus reservasi online. Yang kedua, harus sesuai standar SOP. Yang ketiga, batas perharinya yang masuk ke sana itu harus dibatasi. Yang keempat, dengan pengawasan ketat. Yang kelima, harus menggunakan jalur resmi. Nah, dengan syarat-syarat itu, akhirnya Nadi Padi ini kembali dibuka secara resmi di Mei 2009. Balik lagi ke cerita si John tadi, walaupun banyak berita yang beredar, hal itu tidak membuat John ini gentar untuk tetap masuk ke dalam gua Nadi Pati ini. Nah, setelah mereka reservasi dan memenuhi syarat, mereka dapat jadwal masuk jam 8 malam ke Nadi Padi Cafe ini. Okay. And just slide. Here, get a shot of this person. Okay, let me Get a shot of this. Right here. Oh yes. Setelah jam 8 malam, akhirnya mereka berkumpullah di Goa Nadi Pati ini. Nah, kemudian si John ini memimpin eksplorasi ini. Karena Gua Nadi Pati ini adalah gua yang sempit dan memiliki banyak lorong dan jalur, mereka akhirnya mencarlah. Dan kemudian si John ini masuk ke salah satu lorong yang populer di Nadi Pati itu. Nama lorongnya itu The Birch Canal. Pada saat dia mulai masuk ke lorong ini, sekitar 6 meter ke bawah, dia ngerasa kok lorong ini semakin lama semakin sempit ya gitu kan. Kayak
dia tuh kayak lorong yang nggak dipetakan sama sekali gitu. Jadi pada saat si John ini menyadari kalau misalnya dia itu salah jalan, posisi dia itu udah kebalik, kepala di bawah, kaki di atas, dia tuh udah nggak bisa menyelamatkan diri dia lagi. Dia udah nggak bisa mundur karena posisinya itu kan jalurnya sempit, cuman muat satu orang, dan itu tuh memang kecil kali. Jalan itu tuh kayak 25 sampai 30 cm. Nah, jadi dia kan nggak bisa bergerak ke kiri, ke kanan, mau maju pun dia makin ke dalam. Kalau mundur pun dia nggak bisa, karena kakinya itu terjepit dengan bebatuan yang ada di lorong itu. Kemudian dadanya juga terjepit. Nah, karena dia udah nggak bisa menyelamatkan diri dia lagi, akhirnya dia teriaklah manggil adiknya si Josh. Karena si Josh ini mendengar itu, dia langsung datang nyusul abangnya. Dan dia lihat kalau misalnya abangnya ini memang beneran salah jalan. Nah, dia cobalah bantu abangnya itu untuk narik kakinya. Dan dia coba untuk narik kakinya, ternyata kakinya ini kan udah sangkut. Jadi memang nggak bisa dia apa-apain lagi. Nah, kalaupun dia makin masuk, itu tuh makin dalam, mau keluar juga nggak bisa. Akhirnya si Josh ini inisiatif untuk keluar dari gua tersebut untuk meminta pertolongan. Worked himself face forward through a series of tight passes, and he gotten himself to a point where he couldn't back up. Setelah menunggu, akhirnya tim penyelamat tiba dan mereka melihat kondisi si John ini memang bukan kondisi yang biasa. Akhirnya mereka menggerakkan kurang lebih 130 tim penyelamat untuk masuk bergantian ke dalam gua tersebut. Nah, tim penyelamat yang pertama kali masuk adalah Susi. Dia bilang, "Bagaimana keadaanmu, John?" katanya. Terus John ini bilang kalau misalnya dada dia sakit, dia sulit bernapas, dia takut. Nah, setelah komunikasi dengan si John, akhirnya tim penyelamat itu memutuskan untuk membuat strategi untuk mengeluarkan John dari dalam. Nah, strategi yang akan mereka buat itu adalah sistem katrol untuk menarik si John ini dari gua tersebut. Karena gua ini sangat sempit dan licin, hal ini yang membuat para tim itu sangat kesulitan dalam mengevakuasi si John. Nah, percobaan pertama dilakukan, namun gagal karena pinggang si John ini masih tersangkut. Jadi pada saat ditarik, dia berteriak kesakitan. Karena kondisi John ini mulai melemah, untuk sementara waktu tim penyelamat ini menghentikan penarikan John. Karena kan posisi dia terbalik ya, kepala dia di bawah, terus darahnya ngumpul pasti di bawah kan. Nah, setelah 12 jam berlalu, akhirnya mereka melakukan percobaan kedua untuk penarikan si John tadi. Nah, mereka tarik lah. Akhirnya adalah titik terang. Mereka bisa menarik si John ini sekitar 30 cm. Tapi sialnya, katrol yang mereka gunakan patah karena kena batu-batu yang ada di sekitar si John. Dan si John ini kembali masuk lebih dalam lagi daripada yang sebelumnya. Karena si John ini makin tergelincir ke dalam dan kondisi dia semakin melemah, jadi salah satu tim penyelamat ini berinisiatif untuk memberikan dia semangat dengan memberikan komunikasi antara istrinya dengan John. Di komunikasi tersebut istrinya bilang, "Aku sangat mencintaimu, apa kabarmu, apakah kamu baik-baik saja?" Terus John ngejawab kalau misalnya, "Aku juga mencintaimu, aku baik-baik saja. Bilang sama Lizzie aku mencintainya. Tolong jaga anak-anak kita." Sedih kali, serius. Setelah komunikasi itu, kondisi John semakin melemah. Dia kesulitan bernafas, jantung dan paru-parunya tidak bekerja dengan baik. John sempat bilang ke tim penyelamat kalau misalnya dia pengen peluk anaknya lagi. Kemudian sebelum jam 12 malam, John dinyatakan meninggal dunia akibat gagal jantung dan kesulitan bernafas. At 11:56 p.m. on the 25th of November 2009, John Edward Jones was pronounced dead 28 hours after he had initially become stuck. Setelah John dinyatakan meninggal dunia, akhirnya tim evakuasi berembuklah gimana caranya jasad John ini dikeluarkan dari dalam gua itu. Nah, setelah mereka berembuk, hanya ada dua cara. Yang pertama, John ini diamputasi kaki, tangannya, segala macam dipotong untuk mengeluarkan jasad dia. Nah, yang kedua, jasad dia tetap tinggal di dalam sana. Kemudian keputusan kembali diserahkan ke keluarga. Akhirnya keluarga memutuskan untuk jasad John ini tetap di dalam sana dan mereka tidak tega untuk jasad John ini diamputasi atau dipotong-potong. Nah, setelah itu akhirnya Goa Nadi Padi ini ditutup selamanya oleh pemerintah.
Hari ini John masih ada di sana dan yang akhirnya menjadi rumah terakhirnya. Dan di sana dipasang plakat untuk mengenang John yang berisikan foto dan kata-kata yang sangat menyentuh hati. Itulah tadi kisah dari John Edward Jones. Siapa sangka hobi yang paling kita senangi, yang paling pengen kita lakuin setiap hari menjadi salah satu hal yang paling membahayakan buat diri kita sendiri. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap berhati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.